Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronin. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime Bloodlet. Anime ini menceritakan seorang vampir yang merupakan salah satu pemimpin wilayah di dunia iblis, bernama Stas. Walaupun demikian, tapi sebenarnya ia hanyalah seorang otaku yang setiap hari kerjaannya cuma nonton anime dan main game. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis manusia yang tersesat di sana. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan saya juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Stas yang sedang bermain game di kamarnya. Tak luput, di sana juga lengkap dengan miniatur anime khas otaku. Lalu secara tiba-tiba, ia mendapat telepon dari bawahannya dan memberitahu kalau mereka berhasil menangkap seorang gadis manusia yang sedang tersesat. Sontak mendengar hal itu, Stas terkejut hebat. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk membawa gadis itu ke kamarnya. Sementara itu, ia akan bersiap-siap untuk bertemu dengan gadis itu. Hal itu dilakukannya karena ia sangat mengagumi kebudayaan manusia. Singkat cerita, gadis itu sudah sampai di kamar Stas. Saat pertama kali melihat gadis itu, Stas sangat terpukau karena semasa hidupnya baru pertama kali ini ia bertemu dengan manusia asli. Ia pun mulai berbincang-bincang dengan gadis itu. Namun tak lama, ia kembali mendapat panggilan dari bawahannya yang memberitahu kalau ada seorang pembuat onar yang sedang mengacau. Mendengar hal itu, Stas tak mau pergi karena sekarang ia sedang bersemangat untuk berduaan dengan gadis manusia itu. Tapi gadis itu rupanya mengerti dengan situasi dan memohon agar Stas pergi membantu temannya. Stas pun tak bisa menolak permintaannya, kemudian ia langsung menggegas pergi. Namun, tanpa ia sadari, di belakangnya ada sebuah tanaman iblis yang sedang memanjat naik ke kamarnya. Dan akhirnya, ia pun berhadapan langsung dengan sang pembuat onar. Tapi Stas hanya berjalan santai mendekat ke arah lawannya. Dan dengan menggunakan salah satu jurusnya bernama Zip, ia berhasil menghancurkan jantung musuh, tanpa harus menyentuhnya langsung. Alhasil ia pun menang, dan sekembalinya ia ke kamar, ia melihat seekor tanaman iblis yang sedang memuntahkan tulang gadis itu. Stas pun kaget melihatnya. Namun ternyata gadis itu ada di pojok kamar, yang mana sekarang ia sudah berubah menjadi hantu. Hal itu bisa dilihat dengan adanya tanda segitiga di kepalanya. Karena hal itu pula, Stas kehilangan ketertarikannya pada gadis itu. Lalu, ia pun memutuskan untuk membangkitkan kembali gadis itu menjadi manusia. Dan setelah tenang, gadis itu akhirnya memperkenalkan namanya, yaitu Yanagi Fuyumi. Ia juga memberitahu tempat awal ia datang, yang mana ia datang setelah melewati sebuah portal. Stas dan Fuyumi pun berniat kembali ke dunia manusia demi mencari cara membangkitkan Fuyumi. Tapi sebelum itu, mereka mampir ke sebuah kafe kucing bermata 3 bernama Mamejiro. Ia meminta Mamejiro untuk melihat kondisi Fuyumi agar dapat melewati portal. Dan setelah diperiksa, Fuyumi dinyatakan aman dan boleh melewati portal itu. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke dunia manusia, yang ternyata portal itu terhubung langsung dengan kamarnya Fuyumi. Lalu Stas memutuskan untuk pergi ke sekolah. Dan saat turun, mereka langsung disambut oleh ayah Fuyumi yang sedang marah karena dari kemarin Fuyumi yang belum pulang. Tapi dengan sekejap, amarahnya hilang setelah disemprot oleh air liur Stas yang dicampurnya dengan air biasa. Kemudian, setelah sampai di sekolah, Stas meninggalkan Fuyumi di kelasnya, sedangkan ia berjalan-jalan. Tapi Fuyumi yang sadar sekarang ia adalah hantu, merasa aneh dan seperti diasingkan, hingga ia menangis. Dan di saat itu pula Stas kembali dan memberitahu kalau tubuhnya sudah mulai menghilang. Hal itu bisa terjadi karena hantu tanpa tujuan tak bisa bertahan lama di dunia manusia.
Stas pun memberikan darahnya dan diminum oleh Fuyumi sebagai cara alternatif. Alhasil, tubuhnya kembali seperti sedia kala. Lalu Stas memutuskan untuk kembali ke dunia iblis demi bersiap-siap lagi. Tapi pas kembali ke kamar Fuyumi, mereka bertemu dengan seorang penyihir yang ternyata ia adalah pemilik portal itu, bernama Hydra Bell. Ia pun meminta Stas membayar karena sudah menggunakan portalnya tanpa izin. Tentu saja Stas menolak, dan sebelum terjadi pergelutan, ia memindahkan Stas dengan sihirnya. Setelah itu, ia menyandera Fuyumi agar Stas menuruti perintahnya. Alhasil, karena tak punya pilihan, Stas pun menurut, lalu ia disuruh untuk pergi ke butik iblis. Di sana, ia pun diantar oleh penjaga toko ke ruang spesial, di mana di sana disimpan sebuah sempak legendaris yang tak pernah dicuci selama berabad-abad. Dan secara tiba-tiba, penjaga toko itu memukul Stas hingga terlempar, karena dikira Stas ingin mengambilnya. Stas pun sedikit serius lalu menghajar penjaga toko itu. Di saat bersamaan, Bell beserta Fuyumi datang. Ternyata, ia sengaja ingin mengetes kemampuan Stas demi mencari pencuri yang sudah meletakkan portalnya sembarangan. Dan ia juga memberitahu kalau ia sudah pernah menjual buku cara menghidupkan kembali manusia kepada penguasa wilayah sebelah, bernama Wolf. Scene berpindah pada Stas yang sudah kembali ke dunia iblis. Lalu, ia membawa Mami Jiro dan Fuyumi untuk ikut ke wilayah barat dengan menggunakan kereta iblis. Dan di dalam perjalanan, ia meminta Mami Jiro menggunakan mata ketiganya agar bisa mencari rute aman supaya tak bertemu dengan bos wilayah lain. Namun rupanya, di depan jalan Wolf dan anak buahnya sudah menunggu. Wolf pun langsung membelah kereta itu, dan disinilah Wolf dan Stas bertemu. Ternyata, Wolf adalah teman akrab Stas semasa kecil. Ia pun meminta Wolf untuk membantu mencari buku itu. Namun Wolf tak serta-merta memberikannya bantuan. Dan demi membujuk Wolf, Stas pun mengadakan pertandingan seperti waktu mereka kecil. Jika Stas menang, maka Wolf harus membantunya. Tapi jika ia kalah, maka Wolf boleh membawa Fuyumi sebagai hadiah. Hal itu pun disetujui oleh Wolf dan pertandingan yang akan mereka lakukan adalah boxing. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Otomatis Wolf yang seorang petarung jarak dekat lebih unggul dalam hal kekuatan, hingga ia membuat Stas terpojok. Stas pun hanya bisa menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan diri. Tapi tiba-tiba pukulan Wolf meleset, dan ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Stas. Di awal pertandingan, ia sengaja menggigit Wolf. Jadi kekuatan Wolf terus dihisap olehnya, sehingga Wolf pun kelelahan lalu dapat dikalahkan dengan mudah. Namun Wolf tak menyerah begitu saja. Ia bangkit lalu berubah menjadi manusia serigala. Stas yang hendak menghabisinya dengan menggunakan zip, untungnya dapat dicegah oleh Fuyumi. Dan muncul juga Bell lalu memindahkan mereka semua ke sebuah tempat. Di sana, ia memberikan Stas buku, cara membangkitkan manusia, yang ternyata selama ini buku itu disimpan olehnya. Tapi saat buku itu dibaca, mereka sama sekali tak mengerti karena bahasa yang digunakannya adalah bahasa tingkat tinggi. Stas pun penasaran dengan sang pembuat buku, dan ia begitu terkejut setelah mengetahui pembuatnya. Pembuat buku itu tak lain adalah kakaknya sendiri bernama Brass. Setelah mengetahui hal itu, Stas menjadi enggan untuk pergi. Namun setelah didesak oleh Wolf, akhirnya ia pun berangkat dengan diantar oleh Bell. Sedangkan Fuyumi akan dijaga oleh Wolf. Stas yang terlempar ke portal Bell, rupanya tujuannya lupa disetel, dan sekarang ia berada di kamarnya Bell. Lalu Bell bertanya pada Stas, kalau sepertinya kekuatan Stas masih terkunci. Dan disinilah Stas menjelaskan masa kecilnya, di mana ia dulu kerap dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh kakaknya sendiri. Hingga suatu hari, kakaknya itu menembak Stas dengan peluru khusus, tepat di jantungnya. Alhasil, kekuatannya tersegel.
Di sisi lain, Fuyumi yang dijaga oleh Wolf mulai mengantuk. Dan saat akan dibawa ke kamarnya, rupanya kaki dari Fuyumi sudah mulai menghilang. Wolf pun panik dan langsung bergegas membawanya ke salah satu dokter di dunia iblis bernama Frankenstein. Kembali ke Stas yang sudah sampai ke kediaman kakaknya. Namun saat mengendap-endap, ia ketahuan oleh seorang gadis dengan kapak bernama Liz. Yang mana Liz adalah kepala penjara iblis sekaligus adik dari Stas. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara oleh Liz. Dan di dalam sel tahanan, ia penasaran dengan sebuah tombol lalu memencetnya. Tiba-tiba dinding di belakangnya terbuka. Yang mana rupanya itu adalah tombol untuk menantang bawahannya Liz. Berkali-kali ia kalah, tapi tak menyerah begitu saja. Karena itu adalah satu-satunya jalan agar bisa terbebas dari sana. Hingga secara kebetulan, hal itu didengar oleh Brass yang sedang berkunjung. Saat keduanya bertemu, Stas tampak sangat membencinya karena dulu ia kerap berusaha membunuhnya. Dan akhirnya Brass pun menjelaskan cerita sebenarnya. Di mana dulu kekuatan Stas begitu besar. Hingga setiap kali ia melakukan sihir, hidungnya akan mimisan lalu pingsan. Dan untuk itulah Brass menyegel kekuatannya. Namun karena sekarang Stas sudah besar, yang pasti tubuhnya sekarang sudah bisa menerima kekuatannya dulu. Lalu Brass pun melepas segelnya. Ia juga bersedia memberitahu cara membangkitkan manusia. Dengan syarat, Stas harus mengalahkan iblis ciptaan bernama Akim Prapadon yang sedang membuat kekacauan di wilayah utara. Misi itu pun diterima, lalu Stas bergegas pergi. Singkat cerita, Stas sudah sampai di lokasi. Di sana, rupanya Wolf sedang bertarung melawan iblis itu karena permintaan dari sang dokter untuk menangkap iblis itu. Jika ia berhasil, maka sang dokter bersedia menyembuhkan Fuyumi. Namun tampaknya kekuatan Wolf sudah diambang batas, dan Stas pun maju menggantikannya. Karena segelnya sudah terlepas, otomatis kekuatan Stas meningkat pesat. Tapi musuhnya itu cukup tangguh, hingga ia pun serius dan menggunakan jurus andalannya Zip, yang sudah di-upgrade. Alhasil musuhnya hancur tak bersisa. Lalu, karena syarat yang sudah terpenuhi, Brass ditemani dengan Liz bersedia membangkitkan Fuyumi. Pertama-tama, mereka semua kembali ke markas Stas untuk mengambil tulang Fuyumi. Sembari menunggu, Bell mengajak Stas ke belakang dan menitipkan sebuah lonceng untuk diberikan pada Fuyumi jika ia sudah sadar. Yang jika lonceng itu dibunyikan 3 kali, maka Bell akan langsung datang. Dan setelah memberikan itu, ia pergi. Di waktu bersamaan, tulang Fuyumi sudah datang dengan dibawa oleh bawahannya Stas. Kemudian, Brass melakukan langkah kedua, adalah dengan menyalin sihir Fuyumi. Tapi ia perlu membuka baju Fuyumi. Setelah langkah-langkahnya terpenuhi, ia belum bisa langsung membangkitkan Fuyumi, dan memutuskan untuk kembali ke kediamannya demi melakukan penelitian lebih lanjut. Namun Liz tak ikut bersama Brass, karena itu adalah perintah kakaknya demi menahan Stas supaya tak mengganggu penelitiannya. Awalnya ia merasa enggan, namun setelah dihibur oleh Stas dan Fuyumi, ia mulai terbiasa dan menikmatinya. Saat sedang santai, tak lupa Stas juga memberikan lonceng Bell pada Fuyumi dan memberitahu cara penggunaannya. Singkat cerita, saat mau tidur, Fuyumi ikut menemani Liz di sampingnya sampai ia tertidur. Namun saat Liz terbangun, Fuyumi sudah tak ada di sebelahnya dan meninggalkan sebuah pesan. Di mana hal itu harusnya tak mungkin, karena jika Fuyumi tak mendapat asupan darah Stas, maka ia akan menghilang. Dan akhirnya, Liz pun jujur, kalau mungkin Brass tahu kasih Fuyumi, karena saat menyalin sihir di tubuhnya, diam-diam ia sudah meletakkan pelacak. Liz yang sudah terlanjur suka pada Fuyumi pun melanggar perintah kakaknya dan kembali ke rumah mereka. Namun saat kembali, rupanya seorang polisi iblis bernama Beros sudah menunggu, karena sudah keluar masuk dunia atas tanpa izin. Alhasil, Brass pun ditangkap. Scene berpindah pada seorang pria bernama Nell, yang sedang makan di warung ramen, yang mana rupanya ia adalah penculik Fuyumi.
Saat hendak memberikan makanan pada Fuyumi, momen itu langsung dimanfaatkan oleh Fuyumi dan menarik tangannya, hingga badannya berhasil keluar setengah. Lalu, ia pun langsung membunyikan lonceng milik Belle. Dengan sekejap, Belle pun langsung menerima panggilan itu. Dan kristal di hadapan Liz juga menunjukkan lokasi pencurinya. Liz pun langsung memberitahu Stas akan hal itu. Nell yang merasa ada firasat buruk bergegas pergi. Namun ia dicegat oleh Belle, yang rupanya adalah kakaknya. Dan ternyata, alasan Nell menculik Fuyumi adalah karena perintah ibu mereka. Di saat bersamaan, Stas muncul dan menangkap basah kalau Belle ikut terlibat. Belle yang tak berani menentang perintah ibunya pun terpaksa menahan Stas, sementara adiknya melarikan diri. Ia pun membawa Stas ke dimensi ciptaannya, dan dengan kemampuan ruang dan waktunya, ia berhasil memojokkan Stas. Namun, saat perhatiannya teralihkan sebentar, Stas langsung mencengkeramnya. Tapi Belle cukup licin hingga ia berhasil meloloskan diri dengan mengorbankan celana dalam serta tasnya. Stas pun menebak kalau celana dalam itu adalah barang spesial, karena harusnya ia dapat kembali ke kamarnya dan mengganti dengan celana lain. Namun yang sebenarnya berharga adalah buku diari Belle di dalam tas. Ketika hendak menyimpan celana dalam Belle ke dalam tas, ia pun menyadari ada sesuatu lalu membongkar semuanya. Diam-diam, Belle mencoba mengambil buku itu. Tapi Stas menyadari akan hal itu dan mengancamnya. Alhasil, Belle pun menyerah dan mengantar Stas ke rumah mereka. Di sisi lain, Brass yang tertangkap dibawa ke hadapan sang Raja Iblis. Di sana, sang Raja pun bertanya tentang bawahannya yang tiba-tiba menghilang saat melakukan misi. Di mana wajah bawahannya itu mirip sekali dengan iblis buatan Parpradon. Tanpa mengelak, Brass pun jujur kalau ialah yang sudah menangkap iblis itu dan mengubahnya menjadi iblis buatan. Ia juga mendeklarasikan perang pada sang raja sebagai bentuk balas dendam karena dulu ia sudah membunuh kedua orang tuanya, hingga naik tahta menjadi raja iblis yang baru. Mendengar hal itu, sang raja pun tampak tertarik karena sudah bosan tak ada yang berani menantangnya. Lalu ia pun memberikan waktu 3 hari untuk Brass agar bersiap. Dan setelah itu, Brass pun melarikan diri dari sana. Kembali ke Stas yang sudah sampai, di sana ia akan menyamar menjadi pacarnya Belle supaya tidak dicurigai. Dan setelah ganti pakaian, mereka dipanggil oleh ibunya Belle, lalu memberitahu kalau Fuyumi adalah anaknya. Di mana waktu dulu saat ibu Fuyumi dan Fuyumi sedang berkunjung ke toko di dunia manusia, tanpa sengaja ia bertemu dengan Belle dan ibunya. Di mana wajah mereka berdua sama karena keduanya adalah doppelganger. Alhasil keduanya pun menjadi satu seperti sekarang. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Stas, tiba-tiba ia bertanya sesuatu yang di luar nalar. Hingga dipindahkan keluar oleh Belle. Stas yang berada di luar langsung dihampiri oleh naga berkepala 3, yang kemudian naga itu berubah menjadi manusia. Ia adalah ayah dari Belle dan Nell. Di sana, ia pun menginterogasi Stas dengan berbagai pertanyaan terkait Fuyumi, karena sudah menganggap Fuyumi sebagai anak angkatnya. Ia juga membuat Stas berjanji agar tidak memaksa Fuyumi melakukan sesuatu yang tak diinginkannya, serta tidak menghisap darah Fuyumi tanpa persetujuannya, dan jika dilanggar, maka ia akan mati. Stas pun setuju, dan ia langsung dijejalkan dengan kue telepon hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun kembali, di hadapannya sudah ada Fuyumi yang juga tiba-tiba dipindahkan saat sedang ganti pakaian. Ia pun berjanji untuk melakukan hal setelah Fuyumi setuju, tepat seperti janjinya pada ayah Belle. Scene akhir memperlihatkan Stas dan Fuyumi yang pergi dari sana. Tamat. Lah, kok udah tamat? Bang, Fuyuminya gimana tuh? Kan belum jadi manusia. Bang, Brass vs Raja Iblisnya gimana? Oke, kalian pasti punya banyak pertanyaan. Tapi sebelumnya, anime ini hanya sampai 10 episode saja. Dan untuk season 2-nya, masih belum ada informasi lebih lanjut. Jadi endingnya masih bergantung seperti ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa buat subscribe dan like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sore Dewa.
Mata ne!